Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran hanguskan 5 buah rumah di Kabupaten Kota Baru. Dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Yamin Ananda sah pimpin Kota Banjarmasin. Target 100 hari kerja Yamin Ananda prioritaskan penanganan masalah sampah dan sungai. Kebakaran menghanguskan 5 buah rumah di Jalan Bima Atas RT 08 RW 01 Gunung Mandar, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru Minggu kemarin. Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Baru Ahmad Rajudinur mengatakan api diduga karena korsleting listrik yang berasal dari rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya. Ia menambahkan saat kejadian sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah tersebut, tetangga di sebelah rumah tersebut mendengar ada suara seperti percikan listrik dan kemudian api tiba-tiba langsung membesar. Kemudian salah seorang warga menghubungi unit induk dinas pemadam kebakaran dan dibantu BPBD, relawan Balakar serta pengamanan dari Polres Kota Baru maupun masyarakat sekitar. Api kemudian dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ardiansyah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2030 Muhammad Yamin dan Ananda resmi dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di halaman Istana Kepresidenan Jakarta Kamis lalu. Pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digelar secara serentak tersebut dimulai dengan parade kirap dari Tugu Monas menuju Kompleks Istana Merdeka tepat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah, hingga puncaknya pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah semua kepala daerah dilantik dan diambil sumpah jabatan. Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan rasa antusiasnya pada momen bersejarah tersebut. Untuk pertama kalinya, seluruh kepala daerah se-Indonesia, baik gubernur, bupati hingga wali kota beserta wakilnya dikumpulkan untuk dilantik secara bersamaan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengaku bangga sekaligus bersyukur atas pelantikan tersebut. Apalagi ini merupakan pelantikan pertama serentak dan bersejarah di Indonesia yang dilakukan langsung Presiden Republik Indonesia kepada ratusan kepala daerah. Dirinya pun berharap momen ini dapat menyatukan dan menyelaraskan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kabupaten se-Indonesia dalam pelaksanaannya di daerah masing-masing. Alhamdulillah ya, puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 20 Februari 2025 kami resmi sah dilantik langsung oleh Bapak Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, langsung di Istana Kepresidenan pada hari ini. Dan ini adalah satu momen, satu sejarah 79 tahun ya Indonesia merdeka. Kali ini langsung dilantik oleh Bapak Presiden, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, semuanya dilantik serentak di Istana Negara Republik Indonesia. Jadi ini kami boleh katakan bahwa adalah kami yang pertama kali langsung dilantik oleh Presiden, dan kami klaim bahwa kamilah kepala daerah yang pertama kali dilantik di Kepresidenan. Dalam pelantikan serentak ini ada sebanyak 33 gubernur dan wakilnya, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota dan wakil wali kota se-Indonesia dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Muhammad Yamin Ananda resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Kamis lalu. Di 100 hari kerjanya, Yamin Ananda berjanji akan menuntaskan masalah persampahan yang saat ini menimpa kota berjuluk 1000 sungai ini. Meskipun setelah dilantik, Yamin mesti menjalani retreat selama sepekan di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang, namun Yamin telah meminta wakilnya Ananda untuk langsung bekerja membahas persoalan persampahan ini bersama SKPD dan pihak-pihak terkait. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengatakan ada 22 program kerja, namun saat ini yang menjadi prioritas adalah penanganan masalah sampah dan sungai. Yamin menambahkan sebelum resmi dilantik, pihaknya juga sudah beberapa kali melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan akademisi terkait penanganan sampah. Bahkan pihaknya akan membuat konsep bagaimana pengelolaan sampah di TPA Basiri ke depannya. Selanjutnya konsep itu pun akan dibawa ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk dipresentasikan, dengan harapan setidaknya ada kelonggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar TPA Basiri tidak sepenuhnya ditutup, agar bisa dilakukan pengelolaan sampah di area tersebut. Sebenarnya prioritas program kami itu kan ada di 22 program ya. Namun saat ini kami mengutamakan yang nama prioritas kami adalah penanganan masalah sampah dan masalah penanganan sungai. Nah, kami berharap itu juga bisa di masa nanti kami 100 hari itu bisa terselesaikan. Nanti setelah kami pulang, dan kami juga sebelumnya sudah beberapa kali kan melaksanakan konsolidasi, koordinasi dengan beberapa akademisi kepada penata tata kelola pemerintah, terus kepada juga LSM mungkin lah ya yang bisa menjadikan ini. Nah, nanti kita akan sama stakeholder yang lainnya juga, bagaimana kita memikirkan. Yang pasti langkah pertama adalah apa yang juga mungkin disampaikan oleh kepala daerah sebelumnya, kita harus sadar dari sendiri masyarakat, khususnya dari masyarakat sendiri ya, atau dengan lingkungan pemerintah kota itu juga harus sadar dalam kondisi kebersihan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda akan memimpin apel perdana di Balai Kota Banjarmasin. Setelah itu dirinya akan langsung melakukan beberapa agenda dalam hal penanganan sampah, salah satunya pertemuan dengan profesor dari Jepang yang merupakan ahli tata ruang. Jadi sesuai dengan amanah Kayamin, karena Kayamin tanggal 21 ini masuk retreat loh. Jadi yang prioritas Panyar yang kami akan selesaikan adalah terkait soal sampah, darurat sampah. Jadi insya Allah hari Minggu malam Ulun kembali ke Banjarmasin, Senin dapat amanah untuk memimpin apel dan akan membacakan amanat dari Kak Wali Kota, kemudian akan langsung sambung dengan rapat. Jadi rapat pertama itu kami akan rapat dengan ada profesor dari Jepang namanya Profesor Kenta, itu ahli tata ruang. Jadi beliau datang dengan biaya sendiri ke Banjarmasin untuk memberikan masukan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Terus jam 2-nya UN akan ada rapat dengan stakeholder terkait tentang darurat sampah. Jadi kita akan langsung bekerja dan kita akan langsung selesaikan insya Allah. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran hanguskan 5 buah rumah di Kabupaten Kota Baru. Dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Yamin Ananda sah pimpin Kota Banjarmasin. Target 100 hari kerja Yamin Ananda prioritaskan penanganan masalah sampah dan sungai. Smart Parking atau parkir pintar di kawasan Pasar Sudi Mampir mulai diberlakukan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Sabtu lalu.
Berlakunya smart parking di kawasan Pasar Sudi Mampir ini tentunya mendapatkan respon baik dari warga Kota Banjarmasin. Arya, salah satu warga, menyambut baik dengan penerapan smart parking karena lebih mudah dan cepat dibandingkan sistem manual. Kalau biasanya manual itu lebih lambat, jika dibandingkan dengan smart parking ini otomatis akan lebih cepat. Ulun kalau dibandingkan yang manual ya, ini lebih nyaman tinggal ketik masuk. Ya. Kalau yang kemarin gimana Bang? Kalau yang kemarin masih manual. Nunggu catat dulu lah. Iya, lebih lambat dibandingkan yang inilah yang otomatis. Kan ada kebijakan juga dari Dinas Perhubungan bagi yang toko di sini, Bu. Boleh aja maksudnya masuk berapa kali, keluar berapa kali, tapi tetap bayarnya satu. Nah, menurut Pian gimana, Bu, Kalau kayak gitu kan nggak merugikan. Soalnya kan kita biasa tiap hari pasti keluar masuk. Apalagi untuk angkutan, kirim barang atau apa gitu kan pasti berkali-kali, nggak satu kali aja. Kalau kayak gitu kan nggak merugikan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Selamat Bekjo mengatakan penerapan ini sekaligus sosialisasi dan membiasakan warga Kota Banjarmasin dengan perkembangan digitalisasi. Pada hari ini ya untuk kawasan parkir Sudi Mampir dimulai sosialisasi dengan smart parkir, sistem smart parkir, tetapi baru berupa digitalisasi, ya, belum cashless. Harapannya nanti masyarakat terbiasa ke depan, kalau sudah terbiasa harapannya bisa dengan cashless. Hari ini terlihat masih masyarakat belum terbiasa, sehingga mungkin nanti terlihat ada beberapa kendala. Harapannya nanti semakin hari terbiasa kita bisa lancar. Gate parkir sendiri di kawasan Pasar Sudi Mampir tersedia 5 buah di pintu masuk dan ada 3 buah di pintu keluar. Ia berharap selama sebulan ke depan, penerapan smart parking atau parkir pintar sudah bisa berjalan maksimal. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Memperingati Hari Gizi Nasional ke-65, SMAN 2 Paringin menggelar peringatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Balangan Jumat lalu. Dalam kegiatan ini, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Paringin Selatan memberikan penyuluhan kesehatan, mengadakan program sarapan bersama serta membagikan tablet tambah darah kepada remaja putri sebagai langkah pencegahan anemia dan stunting. Selain itu juga diberikan edukasi dari DKP 3 mengenai pola makan sehat dan gizi seimbang yang disampaikan kepada siswa agar mereka lebih memahami pentingnya asupan nutrisi yang baik. Kepala SMAN 2 Paringin, Rasidi Nur Rahmat mengatakan, acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terkait pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang guna menciptakan generasi yang lebih sehat. Terkait peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-65 ini, yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Paringin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tidak terhingga. Mudah-mudahan pola makan sehat dan pola hidup sehat bisa dilaksanakan dan dikembangkan oleh siswa-siswi sebagai generasi penerus masa depan Kabupaten Balangan untuk menuju generasi sehat. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Devri Ika Putra menjelaskan bahwa acara ini meliputi makan bersama, pembagian buah, serta penyuluhan dari Persatuan Ahli Gizi Kabupaten Balangan mengenai konsep isi piringku yang menekankan keseimbangan gizi dalam setiap hidangan. Hari ini salah satunya makan bersama, bagi-bagi buah, sama untuk perempuannya bagi tablet tambah darah. Sama ada juga materi dari Persagi Balangan. Materi tentang apa itu? Tentang gizi seimbang, isi piringku. Para siswa tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan dan menyimak materi yang diberikan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para siswa dapat memahami pentingnya gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kesehatan yang lebih baik. Muhammad Kamil dan Nurfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjaraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran hanguskan 5 buah rumah di Kabupaten Kota Baru. Dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Yamin Ananda sah pimpin Kota Banjarmasin. Target 100 hari kerja Yamin Ananda prioritaskan penanganan masalah sampah dan sungai. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Baru melakukan aksi bersih-bersih sampah di sekitar Pasar Kemakmuran Kabupaten Kota Baru Jumat lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Baru Maulidiansyah mengatakan kegiatan bersih-bersih ini dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia berdasarkan instruksi Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan ini melibatkan SKPD terkait, TNI Polri, masyarakat serta pedagang yang ada di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kota Baru. Maulidiansyah menambahkan sampah menjadi masalah serius dan perlu kesadaran bersama untuk menanggulanginya. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam hal menjaga lingkungan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa secara nasional kita saat ini sedang darurat sampah, Pak. Ya. Jadi di mana-mana sekarang masalah sampah menjadi hal yang krusial, karena dengan semakin banyaknya masyarakat dan aktivitasnya, kemudian semakin banyak juga produk-produk yang tidak ramah lingkungan, itu sampah semakin meningkat secara signifikan. Sementara kita sarana kita dalam mengelola maupun membuang sampah itu sangat terbatas gitu. Nah, kita harapkan dengan HPSN ini akan tumbuh kesadaran dari masyarakat merubah gaya hidupnya
dari membuang sampah sembarangan, dari tidak memilah sampah dari diri mereka sendiri, dari rumah tangga mereka sendiri. Nah, kayak kami harapkan itu mereka menjadi sadar dengan adanya Hari Peduli Sampah Nasional ini. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, kebakaran hanguskan 5 buah rumah di Kabupaten Kota Baru. Dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Yamin Ananda sah pimpin Kota Banjarmasin. Target 100 hari kerja Yamin Ananda prioritaskan penanganan masalah sampah dan sungai.
Program pelayanan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan sudah bisa dinikmati oleh warga Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan di sejumlah puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru Erwin Simanjuntak mengatakan, ini adalah salah satu program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Ia menambahkan bagi warga Kabupaten Kota Baru mulai dari balita hingga orang tua, yang mau mendapatkan pelayanan kesehatan gratis bisa datang langsung ke puskesmas terdekat dengan syarat berulang tahun di bulan itu dan memiliki aplikasi Satu Sehat di gawainya. Sebenarnya program Pak Prabowo ini bagus. Ya kan? PNP juga akhirnya kalau ulang tahun pasang check up sudah tuh. Siap. Itu. Kalau nanti mohon maaf ini kelanjutannya itu perlu tindak lanjutnya karena ada sesuatu dirujuk gratis juga. Dan ini sebenarnya ada namanya aplikasi sehat. Aplikasinya ada. Iya, aplikasinya. Ya. Berarti bisa buka di HP atau Pak? Buka di HP, kemudian ada Androidnya. Iya. Di Play Store itu dia. Oh, siap. Iya, Satu Sehat itu. Harapan kedepannya Bang tolong apa mungkin? Harapan kami pertama supaya seluruh masyarakat menikmati program ini dengan tujuannya agar nanti semuanya bisa sehat untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Program ini dijalankan di seluruh Indonesia dan akan membiayai 60 juta orang penerima manfaat pada tahun 2025. Pemerintah pun merencanakan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 200 juta penerima manfaat pada tahun 2026 mendatang. Ardiansyah dan Nurfi Darran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.